Selamat pagi sahabat Gema. Mari hari ini kita kembali akan melanjutkan perenungan kita dari surat Efesus. Kita akan membuka bersama surat Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Tetapi karena untuk menghemat waktu, kita tidak mungkin membaca semua. Kita akan membaca mulai dari ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Saya bacakan, saudara. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, menarik sekali ketika kita membaca di dalam suratnya Paulus yang Efesus ini, 1, 2, dan 3 itu berbicara mengenai bagaimana Allah sudah memberikan kepada kita anugerahnya, ya, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Lalu 4, 5, dan 6 adalah yang bagian di mana Paulus bicara setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah hidup sebagai anak-anak terang. Nah, saudara, di dalam perenungan kita di ayat yang pertama, Paulus kembali memberikan kita sebuah perintah, yaitu adalah kita harus teladanilah Allah. Nah, saudara, kalau membaca di dalam bahasa Inggrisnya, kita akan melihat kata imitator. Ya, saya lebih suka dengan bahasa Inggrisnya, yaitu imitator itu kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah peniru. Ya, kita harus menjadi peniru. Nah, seorang yang meniru adalah orang yang mencontoh, yang melakukan kembali apa saja yang dilakukan oleh orang yang ditirunya, dicontohnya itu. Dan itulah yang harus kita lakukan, yaitu adalah kita mencontoh apa yang Allah sudah lakukan. Tetapi coba kita berhenti sebentar, gitu. Kita berhenti sejenak, kita memikirkan, meniru Allah. Bisa nggak kita meniru Allah? Meniru Allah tuh yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna, yang begitu kudus, yang begitu kasih. Tentu saja, jawabannya adalah nggak bisa. Mungkin sebelum kita bicara mengenai meniru, kita sudah frustasi duluan. Kita sudah bilang, aduh ini sesuatu yang nggak mungkin. Nah, tetapi apakah Paulus memberikan kepada kita statement ini atau perintah ini adalah sebagai sesuatu yang diawang-awang gitu, sesuatu yang nggak make sense, sesuatu yang sulit untuk kita lakukan gitu, sesuatu yang impossible? Ternyata tidak, saudara. Paulus sebenarnya menjelaskan lagi gitu apa yang dia maksud dengan meniru Allah, yaitu bagaimana caranya kita meniru Allah. Yaitu adalah kita harus hidup dengan kasih. Ya, kita lihat itu di ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih. Itu yang harus kita lakukan, hiduplah di dalam kasih. Nah, tetapi pertanyaan lagi, kasih yang seperti apa? Seperti bagaimana nih kasihnya? Kembali Paulus bilang nih, seperti Kristus. Kasihnya itu harus seperti Kristus yang sudah menjadi persembahan dan menjadi korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara, bicara mengenai kasih yang Kristus yang seperti ini bicara mengenai sebuah kasih yang berkorban, sebuah kasih yang melayani, yang memberi walaupun kita yang harus membayar harganya. Itu adalah kasih yang sacrificial, seperti itu yang harusnya kita hidupi. Nah, menarik sekali saudara, ketika kita bicara mengenai persembahan atau korban, pastinya Paulus ini memiliki sebuah konsep, yaitu di dalam Perjanjian Lama, yaitu persembahan, sistem persembahan bangsa Israel. Nah, bicara mengenai itu, tentu saja persembahan bangsa Israel itu bukan cuma mereka memberikan uang. Kan kalau kita di masa sekarang ini, kalau bicara mengenai persembahan cuma sekedar uang aja. Tetapi kalau bicara mengenai persembahan di dalam Perjanjian Lama, ini bicara bukan cuma uang saja, tetapi mempersembahkan korban, mempersembahkan binatang. Artinya adalah ada yang harus mati. Ya, barulah itu yang dinamakan persembahan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, oh kalau gitu apakah kita harus mati gitu? Apakah kita harus mati supaya kita menjadi persembahan? Seperti begitu? Nah, saudara,
Ternyata jawabannya ya tidak. Mungkin ada kasus-kasus tertentu, situasi tertentu, mungkin kita harus mati. Tetapi bagi kebanyakan kita tidak berada di dalam situasi yang dimana kita harus mati. Tetapi konsep persembahan itu, sesuatu yang harus mati itu ada, tetap berlaku. Nah, bagaimana caranya? Nah, saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita juga bicara mengenai persembahan. Paulus pun pernah bicara mengenai persembahan di dalam Roma 12 ayat 1-2. Bicara mengenai bagaimana kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya adalah bicara mengenai persembahan ini bukan bicara mengenai kita harus mati secara harafiah, secara literal kita harus mati. Bukan. Tetapi ini berbicara mengenai spiritual. Ya, ada yang harus mati di dalam diri kita, yaitu adalah manusia lama kita, dosa dan pelanggaran kita. Dan itu yang kita lihat bukan di dalam ayat-ayat yang setelahnya, 3-21. Kalau kita membaca, Paulus memberikan kepada kita daftar apa saja tuh yang harus mati gitu. Ya, kita melihat adalah kita melihat percabulan atau seksualitas yang immoral gitu. Atau misalnya keserakahan ataupun kata-kata yang kosong, yang menyakiti orang lain, itu yang harus mati. Bagian dari manusia lama kita. Nah, karena itulah sebenarnya kita bisa bertanya nih pada diri kita sendiri pada hari ini. Kira-kira saudara, apa tuh yang harus mati dari diri kita? Apakah sikap kita, kebiasaan kita, ataukah tindakan, ataukah perkataan kita itu yang masih kita bawa, manusia lama kita yang masih kita bawa sampai saat ini? Mungkin itulah yang harus kita matikan. Ya, saudara, kalau kita mau jujur, setiap kita pasti masih memiliki manusia lama yang kita bawa sampai saat ini. Dan saudara, ketika kita tahu itu, kita tuh harus bawa tuh ke hadapan Tuhan. Kita harus minta Tuhan tolong. Kita minta Tuhan campur tangan karena kita tahu sekali bahwa kita tidak sanggup untuk mematikan manusia lama kita. Begitu sulitnya. Nah, karena itulah saudara, kita harus sungguh-sungguh memohon Tuhan tolong kita untuk mematikan manusia lama kita. Dan saudara, yang saya inginkan adalah mungkin di dalam keseharian kita, di dalam hari ini, mungkin kita perlu minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan pada kita manusia lama apa sih, kebiasaan apa, sikap apa, kata-kata seperti apa tuh yang masih tuh kita bawa. Dan kita coba doakan itu, dan kita coba merenungkan gitu bersama dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita tuh mencoba untuk mematikan kebiasaan kita itu. Dan biarlah kehidupan kita ketika kita lakukan yang seperti itu, kehidupan kita itu menjadi sebuah, kita mencontoh Kristus. Kehidupan kita itu menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami adalah anak-anak yang sudah Engkau panggil. Dan kami pun memiliki sebuah tanggung jawab, yaitu menghidupi sebuah identitas kami yang baru di dalam Kristus. Tolonglah kami Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami sadar betul akan manusia lama kami. Kami sadar betul kami tidak sanggup untuk mematikan manusia lama kami. Karena itu kami hanya memohon Tuhan yang tolong kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau supaya kehidupan kami itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.